bagaimana cara mengaudit dan memastikan bahwa konsumen masyarakat tidak dirugikan sebagai pengguna BBM waktu itu. Itu kan masyarakat marah dengan adanya kok selama ini kita seperti membeli kucing dalam karung. Mungkin yang sempat kita terlewat adalah class action. Apakah gugatan seperti ini sudah saatnya perlu kita publik lakukan atau tunggu dulu proses hukum di Kejaksaan Agung? Kalau menurut Pak Tulus bagaimana? Pak Tulus, selamat datang. Ini studio podcast terbaru Selamat ya. RPKFM, Pak. Terima kasih sudah mau datang, kita ngobrol nih. Gimana kok tiba-tiba bikin podcast ini latah atau gimana? Konvergensi, Pak. Inilah dia studio podcast RPKFM. Mudah-mudahan nanti bisa lebih berkembang lagi. Saya siap mendukung untuk podcast RPK agar lebih maju, progresif bersama. Dan terutama setelah obrolan kita saat ini, kali ini ya, topiknya soalnya cukup hangat, Cukup hot ya. hot gitu. Dan memang ini kita bikin podcast RPKFM hot issue. Tahun 2025 kita jalani, kita lewati dan selalu ada muncul kejutan-kejutan. Dan yang terakhir adalah, dan ini kaitannya langsung dengan Pak Tulus sebagai pegiat perlindungan konsumen dan juga pengamat kebijakan publik, mega korupsi di Pertamina Patraniaga. Hampir 200 triliun, ini kita kalau 193 masih 100 triliunan gitu ya. Yeah. Hampir 200 triliun. Itu baru 1 tahun penyelidikan. Disebut-sebut, kemungkinan besar bahkan memang Hampir 1000 T. hampir 1000 triliun. Ya. Luar biasa nih. Dan perkembangan terakhir sebelum kita podcast hari ini, akhirnya setelah beberapa hari kasus ini bergulir, akhirnya dari Pertamina melalui direktur utamanya kemarin menyampaikan permintaan maaf. Oke, sekarang direktur utama dan jajarannya di Pertamina Patraniaga sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Ya. Tentu bentuk pertanggungjawaban mereka ya nanti sampai proses hukum. Nah sekarang Pak Tulus, siapa lagi yang paling bertanggung jawab dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban untuk bagi mereka sebetulnya selain yang sudah diselidiki oleh Kejaksaan Agung menurut Pak Tulus? Jadi begini Bung Riko, jadi memang awal tahun ini kita kan sebagai warga negara banyak dikejutkan dengan kebijakan-kebijakan yang menurut saya kurang produktif atau bahkan kontraproduktif, baik dari sisi ekonomi, sosial dan juga politik ya. Dari sisi konsumen, masyarakat kita kan sudah jelas sebulan yang lalu kita masih kejutan dengan adanya gas melon yang tiba-tiba akan diatur ulang, langka dan lain sebagainya, kemudian dianulir karena banyak protes. Kemudian ada masalah pemagaran laut yang begitu mengejutkan juga, dan kebijakan-kebijakan lain yang mengharu biru masyarakat. Dan terakhir adalah soal dugaan oplosan ya. Kalau selama ini kita dengar ada beras oplosan atau minyak oplosan, nah sekarang adalah BBM yang diduga dioplos ya dari jenis Pertalite dengan Pertamax, yang kemudian itu menyeret para petinggi Pertamina dengan jumlah korupsi yang betul-betul sangat fantastis karena dalam 1 tahun saja dikatakan 193,7 T, dan kalau 1 tahun dalam waktu 2018 sampai 2023 itu hampir 1000 T. Tentu ini angka-angka yang membuat bulu kuduk kita merinding. Nah memang para petinggi Pertamina termasuk dirutnya sudah minta maaf, kemudian sudah menjelaskan juga sisi teknisnya bahwa itu dari mereka mengklaim bahwa konsumen tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir karena produknya dijamin asli. Sekarang. Nah itulah makanya. Nah oleh karena itu ini saya kira itu pada perspektif yang pidana ya. Pertanggungjawaban pidana korporasi mereka dan juga dari sisi korupsi ya oke, silakan ditindaklanjuti dan kemudian nanti putusan hakim seperti apa. Tetapi yang terpenting dari masyarakat yang diduga menjadi korban inilah yang juga harus ada pertanggungjawaban, karena
kalau tadi dikatakan mereka menjelaskan dari hasil uji petik yang saat ini dari Lemigas, dari Pertamina dan sebagainya mengatakan aman gitu. Nah, tetapi karena ini kejadiannya 5 tahun yang lalu mulai 2018. Nah, bagaimana yang tahun 2018, 2019, 20, 21 dan seterusnya? Bagaimana cara mengaudit dan memastikan bahwa konsumen masyarakat tidak dirugikan sebagai pengguna BBM waktu itu? Nah, ini kan harus dikulik ke belakang, karena ini menyangkut hak kita sebagai pengguna BBM yang diduga kuat berpotensi dirugikan karena hampir semua kita punya sepeda motor minimal, punya mobil dan seterusnya. Inilah yang sebenarnya menjadi PR yang harus dibongkar bersama sehingga kerugian masyarakat tidak eskalatif di dalam isu korupsi di Pertamina. Dan bagi mereka yang masih menjabat saat ini menangani dan bekerja di Pertamina, menurut Pak Tulus masih ada yang perlu dimintai pertanggungjawaban kah terkait dengan hal ini? Ya, tentu saja. Dan saya kemarin juga sangat kecewa ya ketika kasus ini booming ya. Kemudian masyarakat marah besar, kita pantau di media sosial dan di berbagai platform-platform yang ada. Itu kan masyarakat marah dengan adanya kok selama ini kita seperti membeli kucing dalam karung. Nah, asumsinya kan seperti itu. Nah, kemudian yang kita membuat kecewa penjelasan dari Pertamina itu sangat normatif dan tidak dengan bukti yang akurat gitu. Ya, dan juga penjelasan dari Menteri ESDM sekalipun juga sangat normatif. Misalnya apa? Misalnya di level Pertamina hanya dijelaskan oleh seorang VP dari Pertamina Patraniaga. Nah, karena VP ya jelasannya selevel VP, ya nggak salah sebenarnya, tetapi dengan kondisi kritikal genting seperti itu sebenarnya tidak cukup seorang VP. VP dari anak perusahaan, bukan VP dari Pertamina Holding, walaupun kemudian Pertamina Holding juga ikut menjelaskan. Nah, selain itu juga penjelasannya juga tidak di-backup dengan data. Maksudnya hasil uji labnya seperti apa? Hanya menjamin ini kan kayak politisi ya, menjamin nanti akan sekolah gratis, ternyata tidak gitu kan. Jadi tidak terukur. Nah, kemudian Menteri Bahlil juga dalam penjelasan juga sangat normatif, sekenanya saja karena beliau menjelaskan sambil jalan doorstop dengan media dipastikan, tetapi kan tidak ada jaminan dipastikan itu dasarnya apa, bahwa Pertamax-nya adalah tidak terkontaminasi dengan Pertalite dan lain sebagainya. Ini yang kemudian publik semakin tidak percaya, ada public distrust yang sangat tinggi ketika penjelasan itu tidak di-backup, tidak di-endorse dengan data yang akurat. Dan wajar kalau kemudian masyarakat bermigrasi ya dari SPBU Pertamina ke SPBU kompetitor atau SPBU lain, sehingga SPBU kompetitor terasa sangat antri waktu itu kan, karena merasa kok kita ditipu nih sama Pertamina, kita beli yang selama ini diklaim lebih baik gitu. Kira-kira itulah yang kemudian menjadi gonjang-ganjingnya. Pada bagian Pak Bahlil nih, sebelumnya tadi sudah sempat disinggung Pak Tulus juga ya mengenai tabung gas 3 kg gitu ya. Yang ditambah lagi dengan kasus di Pertamina Patraniaga. Di sisi lain memang dia baru 100 hari lah di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran begitu. Kemudian ada desakan dari para warga, netizen lebih tepatnya begitu. Pada kasus tabung gas saja ketika ada disusul dengan reshuffle kabinet, Pak Bahlil ditunggu-tunggu yang di salah satu yang diganti, ternyata hanya satu yang diganti begitu ya. Pada bagian ini bagaimana nih kalau menurut Pak Tulus di level artinya pertanggungjawaban sebagai menteri, kemudian direktur utama juga mungkin di Pertamina, bagaimana menurut Pak Tulus? Ya, kalau berdasarkan pada etika pemerintahan yang baik dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik, permintaan atau bahkan desakan masyarakat untuk adanya pergantian, pencopotan dan sebagainya itu saya kira cukup absah ya. Karena punya dasar yang sangat valid ya ketika dia mengambil atau mewacanakan adanya gas LPG harus dibeli lewat agen. Ya, secara normatif itu baik. Karena kemudian malah kita harus dibeli di tempat ya langsung dengan harga yang lebih murah. Tetapi kan
hukum pasar mengatakan ketika kita membeli dengan jarak yang jauh, akhirnya butuh waktu yang lama, butuh ongkos dan lain sebagainya, sehingga akhirnya justru adanya ongkos kemahalan yang diterima masyarakat ketika harus membeli di agen karena jaraknya jauh, kemudian Jakarta macet dan lain sebagainya. Sehingga itu sesuatu policy yang tidak masuk akal, yang tidak melalui kajian yang mendalam, tetapi diwacanakan dan kemudian diputuskan. Sebagai pejabat publik tentu ini sangat kita kecewa dengan putusan itu. Jika kalau ada masyarakat yang meminta diganti reshuffle itu cukup absah. Dan kalau di negara lain kayak di Jepang atau Amerika itu atau di Eropa itu sudah mundur sebelum diminta ya, gitu ya. Misalnya di Jepang kereta komuter lain terlambat 15 menit atau listrik mati 15 menit, Menteri SDM, Menteri Transportasi membungkuk 15 menit untuk minta maaf kepada publik. Gitu. Kenapa? Karena itu tanggung jawab mereka. Nah, itu yang juga harus ditradisikan ketika ada kebijakan publik yang menjadi tupoksi mereka, tanggung jawab mereka, kemudian ada kesalahan, maka pejabat publik yang bersangkutan sangat wajar untuk dimintai pertanggungjawaban. Termasuk dalam kasus gas LPG dan juga BBM ini. Dan ke depan ini sekarang kita bicara maju lagi nih Pak Tulus ya, karena nanti juga perkembangan dari temuan atau penyidikan dari Kejaksaan Agung ini akan maju terus. Jadi ada tentang pelayanan konsumen tentu kita akan bicarakan di sini. Kemudian juga bagaimana para pejabat publik di level kementerian belum kita bicara tadi karena ini Pertamina kan BUMN gitu ya. Kita tunggu juga dari Menteri BUMN Erick Thohir, walaupun kemudian sempat ada rapat agak lama durasinya dengan Kejaksaan Agung dan saya baca di sosial media tidak sepantasnya seperti itu. Jadi kesannya atau permintaannya ya jaga jarak dulu. Kalau misalnya ada rapat-rapat takutnya ada intervensi atau coba komunikasi yang tidak diharapkan begitu. Kemudian tentang proses hukum. Nah ini Pak Tulus mungkin boleh bahas satu-satu nih kita nih Pak Tulus. Mungkin ke pelayanan konsumen dulu setelah kasus ini muncul ke permukaan. Ya, yang harus dipastikan dari sisi kita sebagai pengguna BBM itu kan sampai detik ini masih distrust, tidak percaya dengan penjelasan-penjelasan itu, sekalipun dikatakan oleh lembaga yang kredibel seperti Lemmigas atau bahkan mungkin DPR. Pada bagian ini Pak Tulus, karena ada juga karena kita sudah kerugian nih 193 triliun begitu ya. Kemudian harga saat ini di harga katakanlah kalau Pertalite 10.000 gitu ya. Nah itu kerugian itu ada definisinya, ada bisa kerugian negara, ada juga kerugian konsumen tentunya. Ya. Misalnya pada Pertamax 12.000 sekian. Jadi tuntutan dari sebagian warga pelayanan ke depan turunkan harga misalnya pada angka tertentu dan pada jangka waktu tertentu. Bagaimana mengenai? Ya bisa saja, karena kan gini, ketika kita mendalilkan kerugian dalam transaksi ini, dalam pembelian produk BBM ini, dan kemudian kita ingin meminta kompensasi atau minta ganti rugi, ini kan mekanismenya kemudian secara teknis memang agak sulit, ya karena buktinya apa? Kalau kita membeli BBM itu yang sudah lalu ya, karena mungkin kita nggak punya struk, nggak punya kwitansi. Bisa aja pukul rata nih. Ya makanya nanti mekanismenya itu yang harus diatur, misalnya bukti misalnya dengan menurunkan harga di kemudian hari atau kemudian cara-cara yang lain yang itu kalau di dalam di dalam mekanisme penggantian rugi itu harus ada yang namanya komisi ganti rugi ya. Bagaimana mekanismenya harus diatur sehingga betul-betul adil dan kemudian kita sebagai pengguna bisa mengklaim dengan mudah dengan mekanisme yang mudah ya. Kalau tapi kita boleh nggak menurut Pak Tulus sebaiknya dipertimbangkan oleh Pertamina untuk menurunkan harga paling tidak 3 atau 6 bulan walaupun ya kalau tahun kena, ini kan kalau kita bicara hukum secara formal ini kan belum ada putusan yang inkrah ya baru diproses levelnya kalau kita bicara hukum pidana baru dugaan ya bahwa Dirut Pertamina Patraniaga diduga. Kenapa diduga? Karena belum diputus
ya memang sudah jadi tersangka, tapi kan tersangka belum tentu nanti dia menjadi terpidana, bisa aja kemudian nanti berubah turun menjadi terbebas atau kemudian menjadi terdakwa. Nah, kalau didalilkan seperti itu dan kemudian nanti dinyatakan bersalah, nah baru kemudian kita bisa menuntut ganti rugi, ya, dan juga mekanisme pemberian ganti ruginya seperti apa. Jadi kalau sekarang ini memang lagi-lagi konsumen dalam posisi yang tidak bisa serta-merta langsung mengklaim ganti rugi karena belum ada putusan yang inkrah bahwa putusan itu betul-betul bersalah. Tetapi secara moral jelas meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina dan meruntuhkan kredibilitas dari Pertamina dengan adanya kasus seperti ini. Ya, itu yang kemudian cara mengembalikan kredibilitas itu, mengembalikan trust itu yang jauh lebih sulit dibanding meruntuhkannya. Tapi terlepas dari itu semua, kemudian Pak Tulus mengenai pengkategorian Pertalite, Pertamax, kemudian apalagi ya, Pertamax Turbo. Kalau di luar negeri memang seperti itu atau gimana? Ya, masing-masing negara punya spesifikasi. Ya, kalau kita memang ada ya spesifikasi. Ya, ada. Kalau di level Eropa ada yang disebut dengan standar Euro, ya, standar Eropa. Ya, ada Euro 1, Euro 2. Tapi berpengaruh ke harga. Berpengaruh. Ya, ada Euro 1, Euro 2, Euro 4, Euro 6. Nah, kita memang BBM kita kebanyakan masih belum pada level Euro 2. Yang Euro 2 itu artinya dia oktan numbernya 92 atau setan numbernya 91 untuk diesel. Nah, ini yang kemarin kan kita dalam konteks diklaim tertipu itu kan kita membeli harga Pertamax dengan RON atau oktan number 92, tetapi ternyata isinya tidak 92, yaitu Pertalite. Saya potong kalau begitu nih Pak Tulus. Ini kan sekarang Pertalite dan Pertamax kan ini urusan subsidi sebetulnya. Kalau yang di Eropa bagaimana? Di Eropa sudah tidak ada subsidi BBM. Maksud saya mengarahkan ke sana bahwa kalau yang di banyak subsidi itu di negara Timur Tengah, sehingga negara Timur Tengah itu BBM-nya jauh lebih murah. Tapi Arab pun sekarang sudah mulai menjual harga BBM dengan harga mahal. Itu kalau bicara subsidi. Jadi kalau kita bicara dalam konteks Pertalite dan Pertamax, Pertalite itu BBM yang masih disubsidi. Ya. Kalau bicara subsidi ya, tetapi persoalannya bukan pada subsidinya. Persoalannya adalah kita sebagai konsumen, ya, yang tadinya labelingnya adalah Pertamax harga 92 tentu lebih mahal, tapi ternyata isinya Pertalite yang RON atau oktan numbernya 90 yang tentu lebih murah, terlepas dari soal subsidi atau tidak. Itu yang asumsi awal masyarakat dengan kejadian seperti ini. Maksud saya kan gini Pak Tulus, kan tidak perlu ada klasifikasi entah itu oktannya 92, 90, kemudian juga penamaannya Pertalite dan Pertamax. Jadi ya udah setiap orang beli ke pom bensin yang namanya beli bahan bakar harga harga. Bisa saja. Nanti kalau pemerintah punya nyali untuk menetapkan adanya satu harga tanpa subsidi atau subsidi bisa saja. Karena memang salah satu wacana yang sering kita gulirkan adalah adanya penyederhanaan kategorisasi BBM. Ya, sekarang pun sebenarnya sudah disederhanakan tapi masih juga terlalu banyak jenisnya, ya. Ada jenis bensin seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, itu bensin. Ada jenis diesel, ya, ada Pertamina Dex dan lain sebagainya. Itu memang secara karakter berbeda antara gasolin atau bensin dengan jenis diesel. Tetapi penamaan itu kalau nanti misalnya akan di blending, ya kan isunya ada blending nih, bisa aja semua BBM jenis bensin RON 92. Kan wacananya memang pemerintah akan menghapus Pertalite sebagaimana dulu menghapus premium. Tapi kan dengan atas nama subsidi, jadi tidak ada lagi subsidi. Maksud saya kan udah semuanya mau siapapun datang ke pom bensin isi. Ya suatu hari mungkin
BBM kita tidak disubsidi. Karena ada juga asumsi sebagian orang atau anggapan, lagi-lagi kalau mau saya baca-baca di media sosial ya, ini sebenarnya katanya seperti pergantian pemain aja nih sekarang nih, yang 5 orang sudah jadi tersangka, nanti ada yang ganti, ya akan ada lagi celah yang lain untuk melakukan korupsi. Dalam hal ini korupsi lah ya, kita nggak tahu apakah dalam bentuk pemalsuan atau macam-macam nih Pak Tulus, gimana nih? Ya kalau itu kan masalah apa ya, modus ya. Siapa saja yang menjadi pejabat atau apa tentu bisa kesandung seperti itu. Yang pasti bahwa kejadian ini itu sangat mengharu biru kita karena selama ini ternyata ada dugaan BBM-nya kita dikelabui lah intinya gitu. Walaupun sekali lagi sudah ada penjelasan kemarin mengklaim bahwa itu yang saat ini adalah sesuai dengan spek, ya itu yang diklaim oleh mereka. Tetapi ini kan tidak bisa serta merta kemudian kita mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina selaku pemasok BBM paling besar di Indonesia saat ini. Oke, sekarang kita ke proses hukum lah ya, sebagai bagian dari publik, perlindungan konsumen. Dan tentunya untuk menimbulkan efek jera begitu. Kalau sebagai publik sendiri Pak Tulus secara pribadi, apa yang diharapkan dari penegak hukum saat ini ketika berproses dari kejaksaan nanti ke pengadilan, bahkan mungkin kalau ada sampai ke banding dan kasasi, karena terakhir kita juga tentang kasus Timah gitu ya, ini tadinya Timah nih yang pegang rekor korupsi di Indonesia sekarang, dan rekor putusannya pun juga rekor karena terlalu rendah. Tadinya sekarang jadi 20 tahun. Nah, ini proses hukum nih Pak Tulus, mungkin ada mau disampaikan terkait dengan ini. Ya, kalau proses hukum itu kan seharusnya yang ideal adalah mencerminkan rasa keadilan. Keadilan masyarakat. Jadi semakin tinggi kasusnya, semakin besar korupsinya, tentu hukumannya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ya, jangan sampai kemarin ada yang kasus Timah tadi dengan 371T ternyata hanya dihukum berapa awalnya? 6,5 tahun, kemudian diperkuat lagi di MA menjadi 20, tetapi itu belum menciptakan rasa keadilan. Karena di dalam spirit penegakan hukum yang utama adalah spirit keadilan, ya, keadilan bagi korban kalau kita bicara individual case, dan spirit bagi keadilan bagi masyarakat gitu. Nah, kalau putusannya dianggap tidak adil, tentu ini menjadi pertanyaan publik. Ini ada apa? Ya, kasus korupsinya sekian puluh T, sekian ratus T, ternyata hanya 5 tahun, hanya 3 tahun. Itu nanti masih potong tahanan, kemudian potong remisi dan lain sebagainya. Itu yang menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Tapi Pak Tulus, pantasnya dihukum seperti apa ini? Kalau terbukti secara sah dan menyakiti. Ya, kembali kan undang-undangnya tadi. Undang-undangnya dengan kerugian sekian T itu kira-kira berapa? Saya tidak hafal dengan pasal terkait harus berapa. Sama seperti di dalam misalnya pidana hukuman orang pidana pembunuh orang misalnya. Ada pembunuhan tidak sengaja, ada yang sengaja, berencana dan sebagainya, kolektif dan sebagainya, itu bobotnya berbeda-beda. Nah, termasuk dalam hal ini nanti tindakan korupsi ini apakah sudah direncanakan dengan baik, berkolaborasi dengan siapa dan seterusnya. Tentunya hakim punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memutusin perkara nanti. Tetapi yang utama adalah putusan hukuman yang menimbulkan rasa keadilan. Karena hukum itu ditegakkan dengan prinsip menimbulkan rasa adil bagi masyarakat gitu. Apalagi ini puncaknya loh gitu Pak Tulus, kalau masih dengan hukuman yang jauh dari keadilan publik masyarakat. Ya, karena ini kan kalau kita bicara puncak tadi kan ini dilakukan oleh petinggi BUMN Pertamina yang notabene selama ini menjadi BUMN yang baik, dengan cerita baik kan, ternyata kok ada kasus yang sangat fantastis itu, ya. Kalau kasus yang di RUT yang kemarin juga kan ada itu yang Bu Karen, nah itu kan juga, iya. Nah itu juga bisa menjadi presiden gitu. Baik.
Sekarang kalau pemerintah sendiri, tadi kita sudah sempat singgung Menteri Bahlil, Menteri BUMN Erick Thohir, mungkin termasuk sampai ke level Presiden Prabowo Subianto nih Pak Tulus. Apa yang menurut Pak Tulus penting mereka perhatikan dalam penanganan kasus ini? Ya, kalau selama ini kan praktek BBM ini kan kita masih impor ya. Dan satu lagi ada juga terdengar kata mafia juga nih Pak Tulus. Persis, itulah yang kemudian karena kita masih impor baik minyak mentah maupun minyak jadi, itu yang kemudian ada dugaan permainan mafia impor, ya impor minyak. Karena kita kan memang saat ini masih mengimpor minyak mentah untuk kebutuhan kita sehari-hari dan juga minyak jadi. Nah ini kan ada semacam ada anomali lah, ya anomali antara impor minyak mentah dengan impor minyak jadi, ya yang kemudian ada istilah blending, ada oplosan dan segala macam. Ini yang memang perlu penjelasan teknis dari ahlinya untuk ini. Tetapi dengan adanya fenomena impor minyak ini yang kemudian ada dugaan karena adanya kepentingan mafia impor minyak yang bermain. Nah oleh karena itu sebenarnya dulu ketika awal Jokowi pemerintah itu kan ada pembubaran Petral, ingat nggak? Ya, Petral dibubarkan dengan asumsi ini Petral yang membuat harga minyak mentah kita mahal, membuat harga kita terdikte oleh Singapura dan lain sebagainya, sehingga Petral dibubarkan, kemudian diganti lembaga lain. Ternyata pembubaran Petral ternyata tidak membuat bisnis proses lebih baik, ternyata juga malah ada kasus korupsi yang besar seperti sekarang. Nah oleh karena itu secara global kalau kita bicara itu presiden ya tentu ini harus ada pengawasan yang jauh lebih ketat atau ada reformasi bahkan transformasi di dalam tata kelola migas gitu, sehingga membuat celah yang semakin kecil terjadinya praktek-praktek koruptif ataupun praktek-praktek fraud di dalam proses bisnis minyak ini. Terakhir Pak Tulus, satu lagi mungkin yang sempat kita terlewat adalah class action. Apakah gugatan seperti ini sudah saatnya perlu kita publik lakukan atau tunggu dulu proses hukum di Kejaksaan Agung ini? Kalau menurut Pak Tulus bagaimana? Ya betul, kalau dari sisi perdata dan dari sisi kepentingan korban memang akan sangat ideal kalau kemudian masyarakat sebagai korban ya itu bisa melakukan upaya advokasi untuk melakukan salah satunya adalah gugatan itu bisa individual dan juga bisa kolektif. Dalam hal ini adalah class action atau gugatan kelompok, atau juga gugatan yang kolektif tapi yang melakukan adalah lembaga konsumen gitu, misalnya YLKI atau siapa bisa melakukan itu. Nah itu memang bisa paralel. Di satu sisi silakan aspek pidananya berjalan sesuai dengan kapasitas Kejagung ataupun kepolisian. Di sisi lain proses perdata yang notabene masyarakat sebagai korban itu bisa melakukan upaya-upaya lain untuk merebut haknya. Yang itu dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, di mana disebutkan di pasal 46 ayat 1 bahwa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha ya itu bisa melakukan gugatan baik individual maupun kolektif. Nah, tetapi ini memang ucapan yang enak, ucapan yang fantastis, tetapi praktek untuk melakukan ini juga perlu effort yang keras, perlu strategi yang cerdas ya. Kenapa? Karena gugatan class action itu bukan gugatan yang secara praktikal, bukan gugatan yang gampang, terutama di dalam memanage korban. Ya, karena kami sudah beberapa kali melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus publik, ya, mulai dari kasus bahkan dulu Pertamina juga pernah kita gugat class action dalam kasus LPG tahun 2001 ketika Pertamina menaikkan harga LPG tapi secara tiba-tiba ada proses sosialisasi, tidak ada proses diseminasi. Juga dulu kita pernah melakukan gugatan pendampingan konsumen untuk tabrakan kereta api di Brebes di Ketanggungan ya tahun 2010 yang menewaskan
33 orang, ya. Itu pernah kita lakukan. Juga kita pernah melakukan pendampingan untuk gugatan legal standing, ya. Gugatan legal standing itu gugatan publik yang dilakukan oleh lembaga, bisa lembaga konsumen, bisa LBH atau siapapun, ya. Kami pernah melakukan untuk menggugat Presiden SBY waktu itu karena tidak menandatangani dan meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Kemudian pernah juga menggugat industri rokok karena melanggar jam tayang iklan rokok waktu itu. Juga dalam kasus Palmol kita juga melakukan gugatan itu. Nah, sebenarnya kasus ini akan lebih menarik secara konkret itu kalau melihat kasusnya adalah dengan gugatan class action karena kerugiannya nyata, ya, kerugiannya nyata dan korbannya kolektif. Itu salah satu prasyarat untuk melakukan gugatan publik dengan class action, gitu. Oke, Pak Tulus, terima kasih banyak buat baik, Mas perbincangan Diko. kita. Kita tunggu perkembangan proses hukum dari kasus korupsi ini dan kita harapkan bisa bekerja. Kasus korupsinya silakan jalan, tapi Ya. yang terpenting konsumen sebagai korban, ya itu harus terlindungi. Betul. Jangan sampai kemudian kasus korupsinya katakanlah dihukum, tapi nasib konsumen jangan sampai terpenjara dan hak-haknya tidak dikembalikan. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Tulus. Oke, Kita sama-sama. ngobrol lagi nanti dengan topik yang lain Ya. tentang perlindungan konsumen.